Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasalnya yang ke-15 ayat 1-4. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisan tentang lelehannya itu. Baik lelehan itu mengalir dari auratnya ataupun tertahan di auratnya, itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga." Peraturan yang muncul dalam kitab Imamat ternyata tidak hanya mengatur persoalan hal-hal yang sifatnya ritus dan publik, namun juga merasuk pada hal-hal yang sifatnya sangat personal. Secara khusus pada perikop bacaan hari ini kita dapat melihat peraturan yang mengajak umat Israel kuno agar lebih peka terhadap kondisi organ reproduksi mereka masing-masing. Bahkan terdapat kondisi-kondisi khusus pada organ reproduksi yang dapat menjadikan mereka tidak tahir. Apabila hal tersebut mereka alami, maka terdapat proses penahiran yang perlu mereka jalani. Selama berada dalam masa tidak tahir akibat kondisi tertentu terkait organ reproduksinya, umat Israel kuno pun tidak dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Terdapat batasan-batasan yang perlu mereka perhatikan dan jaga sehingga tidak menularkan ketidaktahiran tersebut pada lingkungan sekitarnya. Konsep peraturan semacam ini sebenarnya bukanlah hal asing dalam peraturan-peraturan yang muncul pada kitab Imamat. Intinya adalah umat Israel sedang dibentuk menjadi bangsa yang mampu mencerminkan nilai kudus Tuhan di tengah dunia. Itulah mengapa terdapat begitu banyak peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari yang bersifat publik hingga privat, demi menebalkan nilai kudus dalam kehidupan mereka. Peraturan dalam bacaan ini pun menunjukkan bahwa keimanan pada hidup umat Tuhan selalu merasuk ke dalam dan muncul dari lingkup yang sifatnya sangat personal. Artinya, kita perlu memerhatikan dengan begitu cermat perihal kualitas iman personal, tidak hanya pada hal-hal yang terlihat oleh publik seperti pergi beribadah ke gereja atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan misional, melainkan juga terhadap segala perilaku maupun kondisi yang bersifat sangat privat. Kesadaran ini perlu dibangun oleh umat Tuhan, sehingga tidak terjebak pada model hidup beriman yang semu, yang hanya terkesan baik di hadapan publik, namun tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam dirinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami menjadi umat-Mu yang memiliki kualitas iman yang tidak hanya terkesan baik dalam tampilan, tetapi juga berasal dari dalam diri kami. Segala hal yang bahkan hanya diri kami dan Tuhan yang tahu, biarlah segala sesuatunya kami boleh bangun dan jalani secara murni menjadi iman yang tulus dan kokoh di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.